KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita kembali beribadah di dalam ibadah KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang tercinta ini. Nah, kita patut memuji Tuhan. Kenapa kita patut memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik kepada setiap kita. Tuhan memberikan kita apa ya? Makanan. Tuhan memberikan apa lagi ya? Minuman, ya betul. Ya benar, pakaian. Iya, papa mama, kakek nenek, kakak adik, kesehatan juga. Nah, yang lebih luar biasa, Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Singing glory, praise the Lord. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Kita masuk di dalam doa. Ikuti pendeta Heri berdoa ya. Bapa di surga, pagi ini kami memuji Engkau, sebab Engkau baik kepada kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, hari ini temanya itu mengasihi seperti Yesus. Yesus itu sangat mengasihi kita. Ia tidak hanya menyediakan segala sesuatu kepada kita, tetapi juga dia menemani kita. Makanya kalian jangan takut kalau di tempat yang gelap, karena kalian gak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menemani. Kalau pas papa mama pergi juga jangan takut, karena kalian ada ditemani oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita kalau ditemani Tuhan senantiasa, kita mestinya bersuka ya. Kita bersuka cita. Sembari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tersenyum, tersenyum, tersenyum anak-anak Tuhan. Tersenyum, tersenyum, tersenyum anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa,
tertawakan anak-anak Tuhan. Wah, kita bergembira, bersuka cita di pojok pujian ini. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Miss Lina di pojok firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan terlebih dahulu sebuah lagu. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita dengarkan Dia yang Hidup bersama Miss Lina. Anak-anak, kalau anak-anak sedang sakit, enak tidak perasaannya? Misalnya sakit demam, radang tenggorokan, pileknya yang parah ya, batuk. Enak nggak sih? Mungkin masih bisa main ya sedikit, tapi nggak seperti biasanya. Tidur juga terganggu, makan juga nggak terlalu enak ya. Miss juga mengalami itu. Kira-kira kalau anak-anak sedang sakit bisa tersenyum nggak? No. Seringnya sedih, cemberut, atau mungkin gampang marah karena memang kita lagi nggak enak. Ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita. Setiap orang di dunia ini bisa sakit, ya. Nah, hari ini kita mau melihat satu cerita di dalam Alkitab, dicatat di dalam Yohanes pasal 11 tentang seorang sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi dia sedang sakit keras. Sebelumnya Miss mau ajak anak-anak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, bantu kami, buat kami mengerti pesan firman Tuhan ini, dan jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sahabat Tuhan Yesus ini bernama Lazarus. Siapa? Lazarus. Dia tinggal di Betania bersama dua orang saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Nah, suatu hari ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, terus memberi kabar, Tuhan, Lazarus sedang sakit keras. Nah, saat itu Yesus dan murid-muridnya memang sedang berada di tempat yang agak jauh dari kota Betania. Nah, tentunya saudara Lazarus, Maria, Marta, dan juga teman-teman Lazarus yang saat itu tahu Lazarus sakit,
Ingin sekali Tuhan Yesus datang ya untuk melihat Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus ternyata tidak langsung cepat-cepat pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Tuhan Yesus malah sengaja tinggal 2 hari lagi di kota itu. Baru setelah itu dia pergi ke Betania. Mengapa ya Tuhan Yesus memilih itu? Bukankah Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, mengasihi Marta, mengasihi Maria? Ya, Tuhan Yesus punya alasan sendiri ternyata. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Maria dan Marta, saudara dari Lazarus yang mengasihi Lazarus, mereka merawat, mereka memberikan makanan untuk Lazarus, mereka mendampingi Lazarus dengan penuh kasih. Tapi ternyata Lazarus tidak bertambah baik, semakin buruk penyakitnya, dan akhirnya Lazarus mati. Tuhan Yesus tahu tidak ya Lazarus mati? Menurut anak-anak di rumah, tahu nggak ya Tuhan Yesus kalau Lazarus yang mau dilihat itu loh sudah mati? Tahu nggak ya? Ya, Tuhan Yesus tahu. Waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, Lazarus sekarang sedang tertidur. Aku akan pergi untuk membangunkan dia. Murid-murid saat itu tidak mengerti. Mereka pikir Lazarus beneran tidur. Oh ya, kalau Lazarus tidur, berarti Lazarus bisa bangun, Lazarus bisa sembuh ya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang Lazarus bukan tidur seperti itu, tetapi Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus tahu. Bahkan Tuhan Yesus sengaja memperlambat kedatangannya, karena dia ingin orang-orang menyaksikan kuasa yang ada pada diri Tuhan Yesus. Nah, ketika sampai ya baru memasuki Betania, Marta langsung lari, langsung menemui Tuhan Yesus dengan sedih, dengan menyesal. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus nggak akan mati. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Lazarus itu akan bangkit. Marta jawabnya, oh iya betul. Pada waktu hari kebangkitan, pada waktu Tuhan Yesus datang lagi, pada waktu akhir zaman, Lazarus pasti akan bangkit. Tapi maksud Tuhan bukan itu. Tuhan Yesus bilang, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun dia sudah mati. Percayakah engkau Marta akan hal ini? Kemudian Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Engkaulah Anak Allah. Kemudian Marta bilang ke Maria, ya Maria, Tuhan Yesus sudah datang. Maria juga lari-lari ketemu Tuhan Yesus, ya, nangis-nangis sedih. Sama dia bilang, Tuhan, coba kalau Tuhan ada di sini tuh loh, cepet-cepet, pasti Lazarus nggak jadi mati, pasti Lazarus bisa selamat, bisa hidup. Tuhan Yesus merasakan kesedihan Marta dan Maria karena dia juga mengasihi Lazarus. Dia sangat sedih. Terus dia tanya, di mana kuburannya Lazarus? Terus mereka mengantar Yesus ke kuburannya Lazarus. Ketika berdiri di depan kuburan itu, Yesus berdoa kepada Bapa supaya orang-orang yang melihat hal itu boleh percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Yesus bilang, angkat batunya. Hah? Marta bilang apa? Tuhan, itu mayat sudah berbau, sudah 4 hari. Gak mungkin Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu percaya kan? Tadi aku sudah tanya, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu percaya kan? Terus mereka diingatkan lagi.
Kemudian Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Wah, Lazarus yang sudah terbaring mati, sudah dililit kain ya, zaman dulu orang kalau mati dililit kain ya, dikafanin seperti mumi ya. Beneran keluar dari kuburan itu. Orang-orang menyaksikan Lazarus bangkit. Yesus berdoa sebelumnya kepada Bapa. Dia berdoa bukan berarti dia gak tahu Bapa memberikan dia kuasa, bukan. Tetapi Yesus berdoa supaya orang banyak yang ada di sekitarnya melihat kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Dan inilah yang Yesus inginkan terjadi. Kenapa dia menunda untuk berangkat lebih awal? Karena dia mau supaya orang menyaksikan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang mati. Anak-anak, Tuhan kita luar biasa ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu, hebat, luar biasa. Orang mati bisa dibangkitkan. Tuhan bisa melakukan apapun. Dan minggu yang lalu anak-anak baru memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga menang, bangkit, menang atas maut. Kita yang percaya, kata Tuhan Yesus, kita tidak akan mati. Maksudnya apa? Kita akan menerima hidup kembali. Ya, kalau suatu saat kita dipanggil Tuhan, apakah karena sakit, apakah karena apapun ya, karena sudah tua, sudah waktunya kita dipanggil pulang ke surga. Percayalah, kita tidak mati selamanya. Suatu hari nanti kita akan bangkit kembali dan kita akan melihat wajah Tuhan di surga yang mulia. Ya, anak-anak, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Dia punya kuasa untuk memberikan kita kehidupan meskipun kita sudah mati. Kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita datang, kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan kami kehidupan. Meskipun suatu saat nanti kami dipanggil kembali pulang ke surga, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu sedih. Orang-orang yang kami kasihi yang juga sudah kembali ke surga bersama dengan Tuhan, kami yakin kami juga akan bertemu mereka di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Heri, di pojok permainan. Kalau tadi kita ketemu di pojok ujian, sekarang kita bertemu di pojok permainan. Hari ini Pendeta Heri akan bermain tebak-tebakan dengan kalian. Ya, kalian tebak, ini tentu ada hubungannya dengan cerita tadi. Pendeta Heri akan menyanyikan, kalian tebak, karena di dalam lagu Pendeta Heri ada tebak-tebakannya. Oke, siap? Ya, siap. Siapa namanya yang bisa hidupkan yang mati? Siapa dia bisa bangkitkan Lazarus? Siapa? Ada yang tahu nggak ya? Siapa namanya? Hah? Ya, Tuhan Yesus. Sip. Yang kedua. Dia adalah seorang laki-laki, punya saudara perempuan dua, tapi dia mati dan kemudian dibangkitkan. Tahukah kalian siapa dia? Yo, siapa dia yo? Tadi sudah Pendeta Heri sebutkan loh. Laki-laki
punya 2 saudara perempuan meninggal, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Siapa? Ya, Lazarus. Sangat mengasihi sampai menangis. Siapakah dia? Siapa yang sangat mengasihi sampai menangis loh? Siapa yo? Ayo siapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi saudari-saudari Lazarus. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat kubur Lazarus, ia menangis. Maka menangislah Yesus. Siapakah saudara perempuan Lazarus? Ada 2 orang. Siapa ya 2 orang saudara Lazarus? Tahu? Huruf depannya M. Ya, Maria dan Marta. Kenapa Tuhan menolong Maria dan Marta dengan membangkitkan Lazarus? Kenapa? Iya, karena Tuhan mengasihi Lazarus, mengasihi Maria, Marta, dan mengasihi kalian juga, mengasihi saya, mengasihimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami belajar mengasihi seperti Engkau. Tuhan, tolong kami mengasihi keluarga kami, mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, mengasihi kakek nenek, mengasihi teman-teman kami, mengasihi guru kami, mengasihi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes,